Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 696 sampai bab 700. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang pangeran yang tidak tahu bagaimana mati, dan saya membunuhnya. Kata Tuan Sangguan Zuo. Ah, Samira tampak tidak percaya. Ketukan-ketukan. Tepat pada saat itu, ada ketukan di pintu. Samira membuka pintu dan melihat itu adalah Omi. Dan tersenyum. Omi, kamu masih berani datang ke sisiku. Apakah kamu ingin aku menghapus video kamu menari bertemu? Hahaha, Omi tidak repot-repot memperhatikan Samira. Matanya terkunci pada wanita misterius itu dalam waktu singkat. Omi mendorong pintu dan masuk. Samira berkata, Tuan, dia masih belum yakin. Master Samira memandang Omi. Pada kenyataannya, Omi dan Wind Lightning masih memiliki kesamaan dalam penampilan. Tetapi itu sama sekali bukan gaya yang sama, terlepas dari gaya rambut atau pakaian. Nak, jika kamu tidak ingin menemukan kematian, segera keluar dari sini. Tuan Samira berkata dengan muram. Meskipun orang ini Light Cloud memiliki beberapa kesamaan, tetapi dia tidak akan menyatukan keduanya secara bersamaan. Omi berkata, aku perlu berbicara denganmu sendirian. Aku akan menghitung sampai 3. 1. Tuan Samira sama sekali tidak ingin berbicara dengan Omi. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi berkata, teknik memukau yang baru saja kamu gunakan padaku adalah teknik iblis surgawi. Kan? Alis Tuan Sangguan Zuo berkerut dan dia menatap Omi dengan heran. Samira, kamu keluar sebentar. Oh, Sangguan Zuo pergi dengan patuh, meninggalkan Omi dan dia di kamar. Katakanlah, mengapa kamu tahu tentang teknik iblis surgawiku? Omi tersenyum. Saya telah menderita beberapa kerugian dari teknik iblis surgawi Anda. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Putri iblis muda. Pada saat ini, tubuh Tuan Samira bergetar, menatap Omi dengan tidak percaya. Omi benar-benar mengenali identitasnya. Bagaimana ini mungkin? Putri kultus iblis. Tidak mungkin bagi siapapun di dunia ini untuk mengetahui identitasnya. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Mu Qianji. Aku petir angin. Ah, Putri iblis menutup sebentar. Matanya tidak berkedip saat dia melihat Omi. Tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Itu bukan awan cahaya angin yang ramah tamah dan menawan yang dia ingat. Kamu, jangan ragu. Aku Wind Lightning, Mu Qianji. Untuk menemuimu di sini. Aku agak ingin menangis, Omi tersenyum. Tapi kenapa kamu benar-benar berbeda? Itu hanya sedikit kemiripan dalam penampilan wajah. Dan tidak ada kemiripan dalam penampilan. Aku tidak percaya kamu Wind Lightning, kata Mu Qianji. Omi tersenyum pahit dan berkata, aku tidak tahu bagaimana konsistensi tentang masalah ini. Apalagi kamu percaya atau tidak. Pada kenyataannya, tubuh ini bukan milikku. Hanya saja jiwa itu milikku. Aku tidak sengaja jatuh ke tebing dan kemudian entah bagaimana datang ke dunia ini. Jiwaku dirasuki oleh seorang pemuda bernama Omi. Dengan keterampilan seni bela diri Anda, tebing seperti apa yang akan menjatuhkan Anda hingga kematian Anda? Ini sama sekali bukan keringanan angin yang saya tahu. Oh, apakah saya sudah memberitahu Anda bahwa saya meninggal karena jatuh? Saya baru saja jatuh dari tebing. Saya tidak tahu detailnya pada saat itu. Saya jatuh dari tebing pelupa di divisi utara saya. Dan setelah sekitar setengah jalan atau lebih, saya kehilangan kesadaran dan tidak dapat mengingatnya. Dan ketika saya ingat setelah itu, saya sudah muncul di dunia ini. Tebing sungai yang terlupakan itu, tidak ada yang pernah jatuh sebelumnya. Jadi saya tidak tahu apakah itu akan membunuh saya. Saya tidak tahu apakah jiwa saya melintang setelah saya jatuh ke kematian saya. Atau jika itu melintasi ketika saya jatuh di tengah jalan. Ngomong-ngomong, Mu Qianji, kenapa kamu muncul di sini? Aku sudah mati. Ini sedikit badai di Jianghu. Bukan. Mu Qianji berjanji dan berkata, aku tidak tahu. Namun, ketika aku meninggalkan dunia itu, aku tidak mendengar bahwa kamu mati. Bagaimana kamu melintasi dunia ini? Anda harus memahami kata crossover. Omi tersenyum. Putri iblis menatap Omi dengan mengirimkan kosong dan memamerkan.
Setidaknya aku sudah berada di dunia ini setidaknya selama lebih dari setahun. Apakah aku bodoh? Baiklah. Sebaiknya kamu beritahuku bagaimana kamu datang ke dunia ini. Aku tidak ingat terlalu jelas. Aku sedang berburu seorang tetua yang bertahan hidup iblis. Aku melompat dari atap yang sangat tinggi. Tapi, aku tidak ingat sisanya. Aku hanya tahu bahwa aku terbang dari atap. Dan ketika aku mendarat, aku menyadari bahwa tempat di mana aku berdiri di kakiku berada di jalan. Dan seolah-olah aku telah muncul di sana begitu saja. Banyak mobil yang dikendarai olehku. Aku benar-benar takut. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku pikir, aku dibawa oleh mulai yang iblis ke neraka. Di sini adalah kemudian, saya bertemu Samira. Dia membawa saya kembali ke rumah. Saya berpura-pura menderita amnesia. Dan sampai hari ini, dia juga berpikir saya amnesia dan tidak tahu latar belakang saya. Omi bertanya, apakah kamu datang ke sini secara keseluruhan? Bukan jiwa. Tidak. Aku mengenakan pakaian yang sama. Aku muncul di sini entah dari mana di seluruh tubuhku. Tentu saja, kota di sini tidak cocok dengan pakaian kuno. Jadi sejak itu aku menggantinya. Lalu kenapa aku hanyalah seorang crosser jiwa? Omi cukup menekankan. Jika tidak, dia tidak akan memulai dari nol dalam ranah seni bela dirinya. Mengenai Muqianji, dia melintasi sebagai orang yang utuh. Jadi dia tiba di dunia ini. Dia adalah kekuatan aslinya. Dan sekarang, dia semua berada di alam kesempurnaan bawaan. Omi ingat bahwa terakhir kali dia melihatnya, dia juga berada di alam bawaan akhir. Muqianji, ketika kamu menyeberang, apakah kamu sudah mencapai kesempurnaan agung bawaan? Tidak, ketika saya datang ke sini setahun yang lalu, saya baru saja terlambat bawaan. Bagaimana dengan Anda? Bukankah kamu sudah dewasa sama sekali? Ini bukan petir angin yang mengenalku. Muqianji menatap Omi. Sepertinya masih membawa kualitas terhadap Omi. Tubuh ini bukan milikku. Ketika aku datang ke dunia ini, aku adalah seorang siswa sekolah menengah tanpa keterampilan seni bela diri. Aku memulai semuanya dari awal. Jika tidak, apakah transmisi teknik iblis surgawimu begitu mudah untuk memikatku? Sepertinya kamu benar-benar Wind Lightning yang aku tahu. Dan hanya dalam waktu 1 tahun, kamu telah dikultivasikan kembali ke tahap bawaan tengah. Muqianji. Aku sangat senang melihatmu sekarang, kata Omi dengan gembira. Ya, kata-kata yang keluar dari mulutmu membuatku bertanya-tanya apakah kamu Wind Lightning. Wind Lightning yang aku tahu adalah pedang yang berderak selain tatapan. Dan kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu melihat senangku. Aku tidak bisa mempercayainya. Omi tertawa malu dan berkata, Muqianji, apa yang terjadi di masa lalu adalah salahku. Aku mengecewakanmu. Baru setelah aku tiba di dunia ini, aku menyadari betapa kejinya apa yang aku lakukan di masa lalu. Ayolah. Aku masih tidak bisa menganggapmu sebagai Windy. Tubuhmu bukan Windy yang aku tahu. Jangan banyak bicara di depanku seperti kamu mencoba untuk mendapatkanku kembali. Aku muak mendengarkan. Oh, kamu salah paham. Aku tidak mencoba membalasmu. Aku hanya sangat menyesal. Muqianji memandang Omi. Matanya dipenuhi dengan kompleksitas. Pada kenyataannya, dia sudah memutuskan bahwa orang ini adalah Wind Lightning, tetapi selalu ada kebencian di hatinya. Ketika mereka berada di dunia itu, tetapi mereka sudah kembali melawan satu sama lain. Meskipun itu adalah kebencian karena cinta, namun juga, itu adalah kebencian. Oleh karena itu, Muqianji sekarang menatap Omi dengan mata yang rumit. Tepat ketika mereka semua tidak mengatakan apa-apa, ada ketukan di pintu. Ketukan katup, pintu didorong terbuka langsung dari luar, dan seorang pria kuat yang melampaui bawaan berkata, "Di mana Samira? Bukankah Anda meminta untuk melayani Yang Mulia Pangeran ke-46? Kemana dia pergi? Katakan padanya untuk mengemudi. Atau jangan salahkan Yang Mulia karena memukul kasar." Muqianji sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Mungkin karena dia melihat Omi dan mengingat semua balas dendam dari kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, melihat orang kuat dari alam persatuan saat ini sangat tidak nyaman di dalam. 46 Pangeran. Mengapa dia tidak mati? Kata Muqianji. Hati Omi bergetar ketika dia melihat reaksi Putri Iblis. Orang ini adalah orang kuat dari alam persatuan. Kekuatan setara dengan senior Asang. Seorang Putri Iblis yang merupakan kesuksesan bawaan yang hebat. Tetapi nada seperti itu. Orang kuat yang melampaui bawaan. Omi tidak pernah mampu menyentuh perasaan. Bahkan jika dia adalah kesuksesan bawaan yang hebat, Omi tidak mampu menyentuh sama sekali.
Benar saja. Lelaki tua itu sangat marah. Kamu mencari kematian. Ketika lelaki tua itu ingin membunuhnya, Omi keluar dengan tergesa-gesa dan berteriak. Maaf, kesalahpahaman, kesalahpahaman. Omi, apakah kalian mencoba memberontak? Orang tua yang melampaui sifat bawaannya mengamuk. Mu Qianji memandang Omi dan berkata, Wind Lightning, aku tidak berharap kamu memaksa keluar untuk melindungiku. Tetapi demi kamu memaksa keluar untuk melindungiku dan menyatukan kembali lelaki tua itu, aku tidak akan membunuhmu kali ini. Omi berbalik dan berkata, Mu Qianji, kamu tidak ingin mati. Namun, Mu Qianji berkata, Wind Lightning, nyalimu semakin kecil. Bahkan langit bawaan transenden belaka dapat membuatmu begitu takut. Apakah kamu benar-benar pemuda nomor satu di dunia yang pernah aku kagumi? Orang tua yang melampaui sifat bawaannya sangat marah. Distrik, kamu, alam bawaan, berani mengatakan zona di depanku. Mata Mu Qianji menatap lelaki tua itu dan berkata, hantu tua di tahap awal alam persatuan. Bagaimana jika itu bukan distrik? Kamu sedang mencari kematian. Kamulah yang mencari kematian. Dalam sekejap, mata Mu Qianji tiba-tiba berubah, dan matanya menjadi putih bersih. Pada saat berikutnya, lelaki tua yang telah melampaui langit bawaan mengalami kebingungan saat matanya. Omi memandang Mu Qianji dan jantungnya bergetar. Teknik iblis surgawi Mu Qianji telah mencapai tingkat yang baru. Detik berikutnya, pisau pendek yang sangat tajam menusuk langsung ke leher lelaki tua itu, memotongnya dalam satu gerakan. Dentang, kepala lelaki tua itu berputar ke tanah. Omi tercengang. Mu Qianji, kesempurnaan besar bawaan, benar-benar telah membunuh orang kuat yang melampaui bawaan dalam sekejap mata. Pada saat ini, Omi tidak bisa menahan rasa takut. Dia masih layak menjadi putri iblis. Wanita yang bahkan membuat Wind Lightning kalah di kehidupan sebelumnya. Mu Qianji melihat kepala di tanah. Kepala di tanah masih belum mati. Mulutnya masih terbuka dan tertutup. Matanya berkedip, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa bersuara. Orang tua ini tidak pernah menyangka bahwa itu dia, seorang pria kuat pada tahap awal alam persatuan, akan mati di tangan seseorang dari domain bawaan. Omi segera naik dan menekan tangannya ke tengkorak lelaki tua itu ketika dia melihat ini. Ini adalah kesempatan bagus yang sulit didapat. Meskipun kepala lelaki tua itu jatuh ke tanah, itu belum mati. Jadi masih mungkin untuk menyedot gelombang otaknya. Menghisap hukum Allah yang besar. Omi menekan telapak tangannya ke tengkorak lelaki tua itu dan menghisapnya dengan marah. Tengkorak di tanah bergetar. Mu Qianji sibuk menatap Omi dengan bingung dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Jangan katakan apa-apa. Berusaha menguras gelombang otak lelaki tua itu sebelum tengkoraknya mati sepenuhnya. Wow, setelah sekitar beberapa menit, kepala lelaki tua itu mengerutkan kening. Dan baru kemudian Omi melepaskannya. Ketika Mu Qianji melihat kepala keriput itu, dia tertawa bahak. Dan tawanya sepertinya dipenuhi dengan semacam ironi. Sekilas Mu Qianji tahu bahwa Omi menggunakan teknik jahat untuk menyedot lelaki tua itu kering. Adapun apa yang disedotnya, dia tidak tahu. Tapi itu pasti teknik jahat. Omi menendang mayat lelaki tua itu di bawah tempat tidur dan kemudian menutup pintu. Omi menghela napas. Lalu menutup matanya dan memproses energi mental yang baru saja dia hisap. Memadukannya dengan miliknya sendiri. Mu Qianji tertawa sinis. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu Wind Lightning, yang menganggap dirinya mulia dan benar, benar-benar akan melakukan taktik rahasia seperti itu. Feng Xiaoyun, jangan katakan padaku bahwa apa yang baru saja kamu lakukan pada kepala ini dilakukan oleh kalian orang-orang dari sekte terkenal. Omi berkata, Mu Qianji, kamu tidak perlu sarkastik. Sekarang aku bukan lagi petir angin. Apa yang benar dan apa yang jahat tidak ada akuarium denganku. Dan aku tidak lagi menganggap diriku benar. Aku adalah diriku sendiri. Aku adalah siapa aku. Itu tidak ada keseluruhannya dengan yang baik dan yang jahat. Apa yang baru saja aku lakukan di kepala ini adalah metode penyerapan ilahi. Menyerap energi spiritualnya dan mengisinya untuk diriku sendiri. Memungkinkanku untuk mencapai terobosan yang lebih cepat di ranah seni bela diri. Orang tua dari alam persatuan ini, dia akan mati. Jadi akan sia-sia untuk tidak menyerapnya. Mu Qianji menatap kosong ke arah Omi. Dia tidak percaya bahwa Wind Lightning yang sebelumnya sangat layak akan banyak berubah. Di masa lalu, ketika dia melihatnya, seteguk penyihir, satu suap baik dan jahat. Tetapi hari ini, dia benar-benar menggunakan seni jahat sendiri, menggoda energi spiritual orang lain,
Apakah ini masih awan petir angin? Setelah beberapa detik, Mu Qianji bertanya, hukum hebat apa yang baru saja kamu katakan? Hukum besar pengisap ilahi. Itu dapat menyerap energi spiritual orang lain. Omi tidak menyembunyikannya. Sebenarnya jika Mu Qianji menginginkannya, Omi bisa mengajarkannya padanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada teknik seperti itu di dunia. Bahkan rahasia menyerap energi internal orang lain telah lama hilang. Mu Qianji menenangkan dan berkata, Omi, matanya masih tertutup, duduk di tempat tidur dalam postur yang diolah dan berkata dengan suara ringan. Saya kebetulan mendapatkan teknik daya penyerap. Lalu saya menciptakan teknik menyerap dewa berdasarkan teknik daya penyerap. Apa? Kamu yang menciptakan ini? Ya, aku menamakannya hukum agung pengisap dewa. Seperti namanya. Itu adalah teknik yang menyedot energi spiritual orang lain. Omi berkata dan membuka matanya. Ketika Mu Qianji tiba-tiba menyadari bahwa alam Omi telah menerobos ke tahap bawaan akhir. Apa? Kamu telah menerobos ke tahap bawaan akhir? Wajah Mu Qianji berubah secara dramatis. Omi tersenyum. Terima kasih untuk ini. Membunuh orang kuat dari alam persatuan untuk saya hisap. Lagi pula, tidak terlalu banyak untuk membunuh orang kuat yang berada di luar bawaan. Menghisap energi spiritualnya dan memungkinkan saya untuk menerobos ke bawaan terlambat. Mu Qianji memandang Omi dan mengetahui bahwa Omi sendiri telah menciptakan metode penghisap roh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan. Seperti yang diharapkan dari yang termuda di dunia, dia menciptakan metode yang tidak ortodoks. Omi berkata, jika kamu ingin belajar, aku bersedia mengajarimu. Ah, Mu Qianji terkejut. Omi sebenarnya bersedia mengajarinya teknik yang tidak ortodoks. Apakah kamu bercanda denganku? Aku mengecewakanmu di masa lalu. Tapi hari ini adalah caraku untuk memaafkan semua cinta yang telah kamu tunjukkan padaku. Awalnya, penyihir sepertimu membunuh, dan bermaksud untuk mengajarimu adalah menganiaya orang lain. Namun, aku bukan lagi orang yang baik sekarang. Jadi jika kamu mau belajar, aku selalu bisa menyampaikanmu. Mu Qianji mengangguk. Bagus. Kalau begitu aku akan memberikan hadiah lain. Tunggu aku selama beberapa menit. Mu Qianji terbang keluar jendela. Apa yang akan dia lakukan? Omi bingung. Mu Qianji terbang ke presidential suite tertentu dan terbang melalui jendela. Melihat seorang pangeran berbaring di sofa dengan gaun tidurnya. Tanpa melihat, pisau pendek tajam Mu Qianji menembus tengkoraknya sekaligus. 46 Pangeran Yan Bao bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Pada saat ini, seseorang di luar sepertinya mendengar sesuatu dan segera masuk. Orang ini adalah pelayan tambahan lain dari Pangeran Yan Leopard yang berada di luar bawaan, dan berada pada tingkat kekuatan yang sama dengan Ah Sang. Yang mulia, orang tua itu hanya punya waktu untuk menyampaikan kata pun sebelum matanya menjadi bingung dan pisau pendek yang tajam memotongnya. Pada saat itu, Omi terbang melalui jendela luar. Omi membayangkan bahwa Mu Qianji akan datang ke sini setelah dia terbang. Tetapi ternyata begitu. Mu Qianji membesarkan lelaki tua yang baru saja dia bunuh dan berkata, Wind Lightning, jika kamu benar-benar bersedia mengajarkanku hukum besar penghisap dewa, kepala alam persatuan ini adalah hadiahku untukmu. Omi memandang pangeran yang meninggal di sofa dengan perasaan campur aduk. Ini akan mengubah dunia terbalik menjadi jika dia berada di kota Wangjing. Omi telah berpikir untuk membunuh 42 pangeran sebelumnya. Tetapi Omi masih tidak berani melakukannya. Lagi pula, terlalu banyak yang dipertaruhkan. Tapi sekarang, Mu Qianji membunuh seorang pangeran tanpa menambahkan mata. Seolah-olah pangeran adalah eksistensi sampah. Namun, ini sejalan dengan kepribadiannya. Lagi pula, dia adalah seorang penyihir yang membunuh tanpa berkedip. Mu Qianji bertanya-tanya, apa? Wind Lightning. Aku telah membunuh seorang pangeran. Apakah kamu harus melaporkannya ke 9 sekte? Omi berkata, Mu Qianji, kamu terlalu kejam. Wahai pangeran, jika keluarga kerajaan kota Wangjing mengetahui hal ini, kamu benar-benar tidak akan bisa memakan jalan keluarnya. Mu Qianji tertawa. Feng Qingyun, kamu menjadi berpura-pura. Jadi Feng Qingyun itu, meskipun penuh kebenaran dan kejahatan, tapi setidaknya orang yang berani. Kenapa kamu begitu melamar sekarang? Keluarga kerajaan belaka bukanlah apa-apa. Dibandingkan dengan divisi Anda, keluarga kerajaan ini tidak perlu takut. Lupakan saja. Omi menarik napas dalam-dalam dan berkata, mungkin, aku benar-benar menjadi tenggelam. Omi tahu bahwa dia telah menjadi pemalu karena dunia ini. Dia tidak memiliki divisi yang kuat untuk diandalkan dan dia masih memiliki banyak kekhawatiran di dalam hatinya. Jadi dia,
Secara tidak sadar, pemalu. Mu Qianji melemparkannya ke arah Omi. Omi menggigit giginya. Matanya dingin, meraih kepala dan mengisapnya. Beberapa menit kemudian, Omi menguras kepala alam persatuan awal kedua. Omi memejamkan mata sejenak, menggabungkan energi spiritual yang baru diserap. Beberapa menit kemudian, Rana Omi sekali lagi ditingkatkan dan menerobos ke kesempurnaan bawaan. Malam ini, hanya dalam waktu setengah jam, Omi tiba-tiba terkejut saat dia menerobos dari tengah bawaan menuju kesempurnaan bawaan. Mu Qianji sangat terkejut melihat betapa cepatnya Omi menerobos. Dia sangat terkesan sehingga dia harus meminta memberikannya kepadanya sebelum dia menyesalinya. Mu Qianji sangat khawatir jika Omi tiba-tiba kembali ke keadaan sebelumnya. Maka tidak perlu memberikannya. Tetapi kekhawatiran Mu Qianji tidak perlu. Omi benar-benar tidak memiliki pikiran tentang baik dan jahat lagi. Terima kasih, Wind Lightning. Kamu sudah menerima hadiahku. Apakah sudah waktunya untuk mengajarkanku hukum besar roh penghisap? Mu Qianji bertanya. Omi berkata, ya, tetapi sebelum saya mengajarkannya kepada Anda, saya harus menjelaskan dua hal. Pertama, tidak semua orang dapat mempelajari hukum besar Tuhan yang mengisap ini. Anda harus memiliki tingkat penyembuhan yang sangat tinggi untuk dapat mengendalikan otak Anda. Kedua, jika Anda mempelajari hukum besar Tuhan penghisap, Anda tidak boleh membunuh orang yang tidak bisa tanpa pandang bulu. Dan setiap orang yang Anda hisap pastilah orang dengan hati yang buruk. Apakah kamu bisa melakukan itu? Mu Qianji memancarkan. Wind Lightning. Aku tahu kamu tidak tulus sama sekali. Hanya bercanda. Aku akan meneruskannya padamu. Omi tidak terlalu menyarankan. Siapapun. Siapa yang bisa tahu apakah mereka benar atau salah. Yang bisa membedakannya. Misalnya, apakah dia masih positif sekarang? Omi sendiri bahkan tidak tahu apakah dia masih positif. Mungkin dia sudah jahat di mata banyak orang. Omi mengambil selembar kertas untuk Mu Qianji. Ini adalah peta meridian hukum besar Dewa Penghisap. Dengan kecerdasanmu, kamu harus bisa memahaminya. Biarkan kamu berapa banyak yang bisa kamu pelajari. Keterampilan medismu sepertinya bagus. Mu Qianji sibuk mengambil peta meridian dan berkata dengan gembira. Kamu tidak perlu menyindirku. Keterampilan medisku, di matamu, hanyalah seni jahat yang terungkap dalam menyakiti orang. Oh, Omi tertawa. Lalu terbang keluar jendela. Omi kembali ke kamarnya sendiri. Senior Asang di sebelah masih tidur. Dan dia memang lelah akhir-akhir ini. Mungkin dia tidak pernah bermimpi bahwa pada saat ini, Pangeran Yanbao ke-46 telah meninggal. Bersama dengan dua menteri pembantunya yang melampaui sifat bawaannya. Omi sedang berbaring di tempat tidurnya. Dia sepertinya dalam suasana hati yang baik. Menerobos ke kesempurnaan bawaan. Dia tidak menyangka bahwa hukum mengisap besarnya benar-benar sangat efektif. Namun, Omi juga merasa bahwa jimat dalam keadaan penuh saat ini. Jika Omi terus menghisap, dia takut dia akan meledak atau tidak berguna seperti Xiao Meng. Jadi Omi tidak bisa menghisap lagi. Dia harus mencernanya secara menyeluruh terlebih dahulu. Sehingga jiwa bisa mengikuti alam dan mencapai keadaan komplementer. Pada saat itu, dia bisa terus menghisap. Mengenai pangeran yang sudah mati, Omi berpura-pura tidak tahu. Dia tetap tidak membunuh. Omi berbaring di tempat tidur. Diam-diam menginstalnya. Memang, Mu Qianji masih sama seperti sebelumnya. Seorang wanita yang sangat mengagumkan. Bahkan tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Tidak mungkin untuk membunuh alam persatuan dengan kesempurnaan besar bawaan. Tetapi dia melakukannya. Teknik iblis surgawinya memang begitu kuat. Lagu hipnosis Omi mungkin tidak ada bandingannya dengan teknik iblis surgawinya. Omi bertanya-tanya apakah dia harus belajar dari penyihir ini. Untuk tidak terlalu mengendalikan dan menekan dirinya sendiri. Terlepas dari apakah dia jahat atau tidak. Apapun yang tidak menyenangkan. Memprovokasi dia. Mengganggu perasaannya. Akan terpesona. Bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan. Itu tidak ada di matanya. Apakah Anda benar-benar ingin belajar dari penyihir? Wind Lightning. Wind Lightning. Kamu benar-benar berubah. Kamu benar-benar berpikir untuk belajar dari penyihir. Jika sekolah-sekolah utama terkenal dari kehidupanmu sebelumnya tahu tentang ini, aku, Wind Lightning, pasti akan membunuh semua orang dari mereka. Terkutuk paginya, Omi bangun. Hal pertama yang Omi lakukan ketika dia bangun adalah menyembunyikan wilayahnya di tengah langit bawaan. Agar tidak membiarkan senior Asang melihat apapun. Jangan sampai dia melihat apa-apa. Omi, selamat pagi. Omi tiba di kedai teh lantai pertama. Dan senior Asang menyapa Omi ketika dia melihatnya. Selamat pagi.
Senior, Omi mengangguk dan juga memesan sarapan. Omi bingung. Pangeran Yan Leopard sudah mati. Kenapa sepertinya tidak ada yang terjadi untuk acara sebesar itu? Pada saat ini, Sang Guan Yu dan Mu Qianji juga turun dan duduk di sebelah Omi. Mereka berdua juga memesan sarapan. Seolah-olah mereka tidak mengenal Omi. Mereka tidak saling menyapa. Satu demi satu, 7 siswa internasional lainnya juga datang ke restoran untuk sarapan. Hanya Pangeran Yan Bao yang tidak pernah muncul. Pada saat ini, seorang pria kuat yang berada di luar bagasi memasuki restoran. Pria ini adalah orang kuat yang bertanggung jawab untuk mengawal jenius-jenius. Dia tidak tinggal di hotel ini tadi malam. Pria kuat ini bertanya, apakah semua siswa internasional di sini? Tidak. Pangeran Macan Tutul Neraka belum turun. Seorang pria menjawab. Orang kuat dari Genius Union berkata kepada Omi, yang hanya peduli dengan makanannya sendiri. Kamu, berhenti makan dan bangunkan 46 pangeran. Kamu harus berangkat setelah sarapan. Oh, 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi bangkit dan berjalan keluar dari restoran dan naik kereta bawah tanah ke Presidential Suite di lantai atas. Berpura-pura memanggil Yan Leopard. Ketukan-ketukan. Omi mengetuk pintu. Meskipun Omi tahu dia sudah lama mati. Tetapi pengawas sedang mengawasi. Jadi dia berpura-pura. 40 pangeran. Yang mulia. Bangunlah. Matahari ada di pantatmu. Yang mulia pangeran. Yang mulia. Omi memanggil puluhan kali tanpa jawaban sebelum dia menendang pintu terbuka. Omi segera melihat ke lantai kamar dan masih ada darah. Namun mayat-mayat itu hilang. Hanya menyisakan cairan berbau busuk yang mengalir ke seluruh sofa. Menutupi hidungnya. Sekilas Omi tahu bahwa mayat mereka telah berubah menjadi cairan menjijikkan oleh bubuk pembentuk tulang. Omi segera berlari ke lantai pertama dan berteriak. Ini buruk. Yang mulia pangeran ke-46 hilang. Apa yang terjadi setelah itu tidak ada masalah dengan Omi. Karena orang-orang itu menarik panik ke kamar tempat Pangeran Yan Leopard tinggal. Lalu segera melapor ke 9 sekte. Siswa asing. Karena Pangeran Yan Leopard sudah mati. Dia tidak akan bisa bepergian bersamamu ke Akademi Samudra Bintang. Jadi 9 dari kalian yang tersisa. Terus berangkat ke dermaga dan naik kapal. Ya, Omi naik kapal besar. Saya mendengar bahwa 9 sekte baru saja tiba. Tetapi sayangnya, mereka belum menyelidiki apapun. Selain itu, mereka hanya akan mengincar orang-orang kuat yang berada di luar bawaan. Dan tidak akan menyukai Omi dan yang lainnya. Kapal itu berangkat. Berlayar menuju Akademi Samudra Bintang yang jauh. Dan karena kapal itu lambat, akan memakan waktu setiap bulannya untuk mencapai Akademi Star Ocean. Anda. Siapa yang menyuruh Anda datang ke lantai 8? Semua ruang di lantai 8 ini telah diliput oleh siswa asing negara Huo yang kami. Jadi turunlah ke sana. Saya seorang siswa internasional dari Kekaisaran Yan Huang. Lin Heiyin. Kamu wilayah Yan Huang. Turun. Omi sedang berdiri di geladak kapal ketika tiba-tiba terdengar suara di telinga dari salah satu lapisan kapal. Seolah-olah seseorang telah bertabrakan. Kalian jangan melangkah terlalu jauh. Kita semua adalah siswa internasional. Neraka. Pergilah ke neraka. Omi melompat dan terbang untuk melihatnya. Ternyata di kapal ini, tidak hanya ada siswa asing dari Kekaisaran Yan Huang, tetapi juga siswa asing dari negara lain. Siswa asing dari lebih dari mengulangi negara di dekat Kekaisaran Yan Huang semuanya berada di kapal yang sama. Dan ketika mereka melewati negara berikutnya dalam beberapa hari, siswa asing dari negara berikutnya juga akan berada di kapal ini. Turun. Lantai 8 kapal ini ditempati pertama kali oleh siswa internasional dari negara Huo yang kami. Seorang siswa internasional berjanggut berteriak. Omi berjalan dan berteriak. Hei, apa yang diributkan? Bahwa siswa asing dari Yan Huang Lin Heiyin sibuk berkata kepada Omi. Saudara Tang, pemandangannya lebih baik di lantai 8 kapal ini. Jadi saya berpikir untuk datang ke lantai 8 ini. Tetapi saya tidak berpikir bahwa begitu saya ke sini, orang ini akan mengatakan bahwa lantai 8 ini adalah siswa wilayah asing negara Huo yang mereka, dan meminta kami untuk pergi ke bawah lantai 8. Omi telah mendengar alasan pertengkaran mereka. Omi memandang siswa internasional berjanggut, yang wilayahnya terlambat bawaan. Tidak heran dia begitu menghindar. Sebagian besar siswa dari setiap negara yang pergi belajar di luar negeri adalah bawaan yang sebelumnya khawatir, menengah, dan terlambat. Dan sangat sedikit yang berhasil karena mereka yang berhasil sudah pergi belajar di luar negeri sejak lama, atau tidak tertarik untuk pergi. Jadi siswa Huo yang Guo bawaan yang terlambat ini agak tugi. Huo negara tengah, apakah itu kuat?
kata Omi. Siswa asing berjanggut itu menunjuk hidung Omi dan berkata, bawaan tengah ini. Saya menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati dengan kata-kata Anda. Negara pusat Huo kami sama sekali tidak kalah dengan kekaisaran Yan Huang Anda. Omi benar-benar tidak tahu apa-apa tentang negara pusat Huo. Bahkan jika itu dari dunia ini. Rakyat jelata kelas bawah itu tidak tahu banyak tentang negara pusat Huo. Omi melihat bahwa pria Huo Zhang ini sombong, berjalan, dan tiba-tiba meraihnya dan melemparkannya ke laut yang jauh. Apa-apaan ini? Masih Huo Central Country. Lapisan siswa asing kekaisaran Yan Huang kami ini dikantongi, kata Omi. Pada saat ini, terdengar suara dari belakang. Sungguh siswa asing kekaisaran Yan Huang yang sombong. Omi berbalik dan melihat seorang pria berpakaian cantik menatap dengan mata menghina. Dan di belakang pria berpakaian cantik ini berdiri dua pria kuat yang berada di luar bawaan. Satu melihat pakaian dan orang bisa mengatakan bahwa itu pasti pangeran dari negeri Huoyang. Hanya pangeran yang memiliki baris semacam ini. Seperti pangeran Yan Leopard sebelumnya. Alis Omi berkerut. Dia sekarang berada di alam kesempurnaan bawaan. Dia pasti tidak akan bisa berkumpul dengan seseorang di luar bawaannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran kerajaan Huo yang itu berkata, kamu melempar siswa asing kerajaan Huo Yangku ke laut. Sekarang aku memerintahkanmu. Mengambil inisiatif untuk melompat ke laut dan jangan biarkan dirimu kembali ke kapal. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Omi bingung. Masih belum jelas siapa yang menginginkan kehidupan anjing siapa. Omi sedikit khawatir. Tetapi Omi tiba-tiba melihat bahwa Mu Qianji berdiri beberapa meter di belakang pangeran kerajaan Huo yang ini. Omi menjadi jauh lebih berani. Omi awalnya berpikir bahwa Mu Qianji tidak mengikuti tetapi dia diam-diam mengikuti ke atas kapal. Ketika pangeran dari negara Huo yang melihat bahwa Omi masih begitu tidak menyadari dirinya sendiri, dia marah dan berkata, sungguh siswa kerajaan Yan Huang yang berani, lalu pergi saja ke neraka. Engah, pada saat ini, dua kepala beredar ke bawah, dan dua pria kuat yang berdiri di belakang Pangeran Huo Yang Guo, yang berada di luar bawaan. Tiba-tiba kepala mereka beredar ke bawah. Ketika Pangeran Huo Yang Guo melihat bahwa kepalanya adalah penjaganya, wajahnya menjadi putih ketakutan dan dia melihat ke belakang dengan panik, hanya untuk melihat seorang wanita yang tampak aneh memegang dua pisau pendek berdarah di tangannya. Wanita ini telah membunuh dua pria kuat yang melampaui bawaannya. Seolah-olah dia tidak memikirkan hal yang sama sekali. Mu Qianji bahkan tidak melihat pangeran kerajaan Huoyang. Matanya menatap Omi dan berkata, Wind Lightning. Kedua orang ini, apakah mereka dianggap orang jahat? Omi kembali ke siswa asing dari keluarga Yan Huang Lin Heiyin dan berkata, kamu cepat turun. Oh, Lin dan Yin melarikan diri dengan panik. Omi melihat bahwa tidak ada orang lain di sekitar sebelum berkata, Mu Qianji. Kedua kepala ini. Mungkinkah kamu memberikannya padaku sebagai hadiah lagi? Mu Qianji tersenyum dingin dan berkata, Wind Lightning. Kedua orang ini. Anggap saja sebagai apa yang Anda sukai. Nanti, ketika saya mempelajari hukum besar penghisap dewa, saya ingin Anda mengingatnya kepada saya. Baiklah, Omi menganggukkan kepalanya. Tidak terlalu peduli lagi. Dan mulai menghisap gelombang otak kedua tengkorak itu. Meskipun jiwa Omi masih dalam keadaan yang relatif penuh, Omi masih menghisapnya. Dan Omi tidak peduli apakah itu akan meledak atau menjadi lumpuh. Karena dia tidak bisa menahan godaan. Tak lama kemudian, Omi selesai menghisap dua kepala. Dan kemudian, ketika Omi mendongak, dia melihat pisau pendek Mu Qianji. Ditarik keluar dari tengkorak pangeran kerajaan Huoyang itu. Mu Qianji, kamu, sebelum Omi selesai berbicara. Pangeran kerajaan Huoyang sudah jatuh ke tanah dan mati. Mu Qianji telah membunuh begitu banyak sehingga Omi bahkan tidak menyadari bahwa dia diam-diam menghabisi Pangeran Huo Yang Guo tanpa mencampurkan kelopak mata. Seolah-olah, itu bahkan bukan kehidupan manusia. Mu Qian benar-benar menatap Omi. Aku menyukainya. Apakah kamu masih ingin mempertahankan Pangeran Kerajaan Huo Yang ini? Aku tidak tahu hati seorang pria yang baik. Mu Qianji berbalik dan berjalan pergi. Omi hanya bisa menghela nafas saat dia melihat tiga mayat di tanah. Omi benar-benar tidak tahu apakah dia akan menyesal mengajarkan hukum agung penghisap Tuhan kepada penyihir ini di masa depan atau tidak. Karena dia benar-benar membunuh tanpa menirukan mata. Meskipun pangeran kerajaan Huo yang ini, Omi juga berharap untuk membunuh. Tetapi Omi merasa bahwa penampilan Mu Qianji membunuh terlalu kejam, sehingga menakutkan. Jika Omi membunuh dirinya sendiri, Omi setidaknya akan memiliki niat baik, dan membiarkan beberapa patah kata sebelum dia meninggal.
Tetapi Mu Qianji tidak berbeda dengan membunuh seekor ayam. Dia hanya akan membantainya dengan satu tebasan. Bagaimana mungkin ada niat baik yang tersisa? Omi berkata, saya berharap Anda semua melakukan perjalanan yang baik. Hari ini Anda memiliki akhir ini. Anda juga menyebabkannya sendiri. Jika Anda tidak sombong, Anda tidak akan dibunuh. Omi menendang semua mayat ke laut. Omi segera duduk dan menyatu dengan energi spiritual yang baru saja dia sedot. Sekitar setengah jam kemudian, Omi menyatu dengan energi mental yang baru saja dia hisap. Tetapi, yang mengejutkan, alam Omi tidak menerobos ke kesempurnaan besar bawaan. Apa yang terjadi? Saya mengalami kesulitan penyerapan energi spiritual dari dua pembangkit tenaga listrik bawaan transenden pada saat yang sama. Jadi mengapa mereka tidak membiarkan saya menerobos ke kesempurnaan agung? Itu hanya membuatku sangat solid. Omi menghela nafas, berpikir bahwa setelah menyedot energi spiritual dari dua pembangkit tenaga listrik alam persatuan pada saat yang sama, dia bisa menerobos ke kesempurnaan bawaan. Tetapi ternyata itu tidak membuat kesempurnaan bawaan sebelumnya sedikit lebih solid. Itu saja. Tampaknya semakin tinggi ranah, semakin sulit untuk menerobos, menyelipkan mereka yang berada di luar bawaan. Jika mereka berada di alam yang sama, maka saya khawatir jika mereka menyerap 20 atau 30 orang, mereka mungkin tidak dapat menembus satu alam. Omi sekarang tahu bahwa hukum besar Tuhan penghisap ini juga tidak maha kuasa. Seseorang harus menyedot banyak orang yang lebih kuat untuk menerobos. Cepat pecah. Sekarang menerobos kesempurnaan bawaan. Menyedot dua alam persatuan masih belum mampu. Ini adalah harga yang terlalu besar untuk dibayar. Di mana biasanya begitu mudah untuk menyedot orang-orang kuat yang begitu banyak alam lebih tinggi darinya. Sama seperti Omi yang menyesali bahwa itu tidak mengulanginya. Sebuah speedboat terbang di kejauhan. Dua orang kuat yang melampaui sifat bawaan terbang ke geladak dan kebetulan melihat sekilas Omi. Salah satu orang kuat yang melampaui sifat bawaannya berteriak, Omi, keluarlah. Kami adalah polisi ilahi 9 sekte. Anda curiga dalam hilangnya pangeran ke-46. Kami sekarang membawa Anda kembali untuk membantu penyelidikan. Omi benar-benar tertekan ketika dia melihat polisi Dewa 9 Sektor datang untuk menangkapnya. Bagaimana mungkin hilangnya pangeran 46 terkait dengannya? Godcatcher macam apa ini? Namun, Omi sekarang dalam semangat yang tepat. Kedua Godcatcher ini datang pada waktu yang tepat. Omi baru saja menyatu dan menyerap energi spiritual saat ini, dan belum mencernanya dengan benar, dan berpikir untuk bertarung lebih banyak dengan orang-orang di masa depan untuk merangsang jiwa dan memperluas kapasitas jiwa untuk mencerna energi spiritual yang baru menyatu dengan lebih baik dan benar-benar mengubah menjadi miliknya sendiri. Selain itu, luasnya kapasitas jiwa juga bisa mendorong invasi yang lebih cepat di wilayahnya. Tapi saya tidak menyangka bahwa dua pernikahan dewa akan mengejarnya. Bertarung adalah cara terbaik untuk memperluas kapasitas psikologi, terutama melawan seseorang yang sama sekali bukan lawannya. Inilah alasannya. Mereka yang sering bertengkar dengan orang lain, terutama mereka yang melayang di tepi hidup dan mati, mereka menerobos alam lebih cepat. Omi segera berteriak kepada kedua Godcatchers. Tangkap aku atas dasar apa? Omi, kami menduga bahwa itu Anda terkait dengan hilangnya 46 pangeran. Anda harus kembali bersama kami untuk menyelidiki. Salah satu penangkap dewa yang melampaui sifat bawaan berkata. Omi berkata, apa yang bisa saya lakukan? Alam bawaan. Bukankah ini lucu? Omi, kami telah menyelidiki bahwa pangeran ke-46 berjanji kepada pangeran 46 untuk membunuhmu di tengah jalan ke dermaga. Dan sekarang pangeran ke-46 hilang dan kemungkinan besar mati. Jadi kami menduga bahwa hilangnya pangeran ke-46 ada di dekatnya. Tidak hanya itu terkait dengan Anda. Itu juga terkait dengan 40 pangeran. Serta Ahsang. Jadi mengapa Anda tidak kembali bersama kami untuk membantu dalam kadang-kadang? Kami mengumumkan sekarang bahwa kuota siswa internasional Anda dibatalkan. Anda tidak perlu belajar di luar negeri. Omi berkata, kematian 46 pangeran tidak ada kedamaian denganku. Aku tidak akan kembali bersamamu. Kalau begitu jangan salahkan kami karena maknanya kasar. Mengatakan itu, salah satu pria kuat yang melampaui sifat bawaan melompat ke arah Omi. Omi segera melancarkan serangan balik. Yang dibutuhkan Omi saat ini adalah melawan mereka. Dan hanya dengan pertarungan dia bisa memperluas kapasitas kedamaian. Teknik pedang Dewa Pembunuh. Teknik pedang naga turun. 8 bilah dalam 1. Kedua tangan Omi yang digunakan bersama-sama. Teknik pedang dan pedang yang dilakukan dengan kedua tangan 8 kali dalam 1. Seberapa kuat? Jika itu dari tingkat yang sama.
itu hanya akan langsung diperbantukan oleh Omi. Bahkan jika itu adalah kesempurnaan besar bawaan, itu mungkin tidak dapat memblokirnya. Pada saat ini, Mu Qianji, yang berdiri di salah satu lapisan kapal, juga sedikit terkejut ketika dia melihat Omi bergerak. Teknik pedang pembunuh Dewa Omi dan pedang naga turun sangat jelas. Dan sampai saat ini, dia benar-benar yakin bahwa itu benar-benar angin yang menerangi awan. Dan Kapten Dewa yang melampaui bawaan itu juga terkejut. Omi tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu besar. Dia hanya berada di alam bawaan tengah. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.